Sebesar di sini, nah di video ini saya akan bahas jika Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis legendaris yang ditakuti oleh Gorosei. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah di sini saya mau berterima kasih lagi-lagi untuk kalian yang sudah berubah menjadi pengguna buah iblis atau Devil Fruit User anjay. Yaitu untuk Masni M. Arsat yang dia join menjadi Devil Fruit User di membership channel Devil No Mi, dimana kalian akan mendapatkan badges berry yang keren di sebelah nama kalian, dan kalian juga akan mendapatkan stiker unik nih buat kalian yang ingin bacotin saya. Mari join bersama Muhammad Fuad, Handi Karwur, M. Fadli, Faza, Misbahur Ivan, dan yang lain-lain dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai beberapa hal yang dimaksud Gorosei, dan di sini kita akan menggunakan perspektif yang berbeda dari yang pernah dibahas sebelumnya. Lagi-lagi ini adalah calon misteri terbesar di One Piece yang pastinya akan diungkap lagi. Dan karena masih misteri besar, pastinya ini akan menjadi teori yang sangat liar dong, kesukaan kita semua, asing. Nah mari kita akan bahas mulai dari Zunisa terlebih dahulu, dimana Zunisa adalah sebuah makhluk mahadasyat yang menjulang tinggi ke langit dan mempunyai ketinggian sampai ke dasar samudra. Dia pula membawa dunia baru di punggungnya alias negeri Zou. Zunisa pula adalah makhluk paling tua yang pernah diperkenalkan di serial ini. Dan jika kita ingat, jawaban Oda di SBS terkait Zunisa adalah jika dia bukanlah seekor gajah normal biasa, melainkan dia mempunyai tipe yang sangat unik, Naitami Norida Elephant, yang mempunyai kaki yang sangat panjang dengan beberapa sendi juga. Ini juga nih buat kalian yang bertanya-tanya, bang gimana nih kalau Zunisa makan buah iblis, kenapa dia bisa berjalan di air laut? Kan harusnya kelemahan pengguna buah iblis adalah air laut. Ini sebenarnya ibarat kayak Luffy dan yang lain-lainnya ada di pantai. Mereka tetap bisa bergerak normal karena tubuh utamanya atau sebagian besar tubuhnya tidaklah tercemplung ke air laut tersebut. Yang ada sendiri berkata di SBS, mungkin nanti akan saya masukkan hal ini ke inti cerita. Itu adalah kata-kata dari Oda Sensei. Serta jika ini benar-benar ada hubungan dengan Norida Elephant tadi, maka makhluk seperti ini untuk apa pemerintah dunia harus menghapusnya dari sejarah? Karena bukankah kita tahu sejauh ini hal yang dihapuskan dalam sejarah selalu berhubungan dengan Void Century. Dan fakta yang kita ketahui juga adalah jika Zunisa dihukum untuk berjalan saja atas dosa yang dia lakukan di masa lalu. Tapi kita masih belum tahu lah dosa apakah yang diperlakukan oleh Zunisa ini, yang kemungkinan besar terjadi sebelum Void Century. Mengingat katanya usia dari Zunisa ini sudah lebih dari 1000 tahun. Dimana untuk video kali ini perspektif ini sangat memungkinkan jika ternyata buah iblis yang dimaksud oleh para Gorosei tersebut adalah Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy Senchou. Karena ingat hampir setiap keluarga Gorosei mereka lebih sering membahas tentang monkey di Luffy ini. Jika ini buah iblis Gomu Gomunya Luffy, yang berarti alasan namanya dihilangkan atau diubah adalah karena selalu berhubungan dengan Void Century. Dan alasan lainnya juga karena seseorang yang memakannya sebelumnya hidup di zaman tersebut juga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Joy Boy ini sendiri. Nah jika nih kita ingat kata-kata Teach kepada S dahulu di duel di Pulau Banaro, di situ Teach berkata jika Yami Yami no Mi lah yang memilih dirinya. Ya walaupun itu pun karena dia membunuh Tatsuki, tapi poinnya bukanlah di situ, karena pada akhirnya toh Teach juga yang memakan Yami Yami no Mi. Saya pun sangat yakin di masa lalu buah iblis tersebut dimakan oleh seseorang yang mirip dengan Teach ini, yang banyak teori yang berkata jika Shebek lah yang memakan buah tersebut. Lagi-lagi banyak juga sih kemiripan antara Teach dan Rocks di Shebek ini kan. Jika buah iblis memilihmu, maka buah iblis tersebut mencari seseorang dengan kualitas yang sangat mirip. Ya mirip lah seperti kata-kata
kata-kata Zoro terkait pedang Enma-nya. Nah, sudah bukan hal aneh lagi kan jika banyak yang bilang Luffy lah yang akan menjadi Joy Boy berikutnya. Dimana Gomu-Gomu sebelumnya dimakan oleh Joy Boy di masa lalu juga. Ingat, bukan Roger ya. Roger ini bukanlah seorang Joy Boy karena dia sendiri berkata ingin hidup di era yang sama dengan Joy Boy. Jadi sudah jelas Roger tidak pernah menjadi Joy Boy. Nah, alasan pemerintah menginginkan Gomu-Gomu no Mi pula yang kita tahu dari Wushu ini termasuk informasi baru nih yang luar biasa. Mungkin akan ada hubungannya dengan awak kening dari Gomu-Gomu no Mi. Ya, jika dilihat sekilas, awak kening dari Gomu-Gomu mungkin tidaklah terlihat berbahaya. Tapi awak kening buah iblis memiliki kemungkinan yang sangat luas sekali nih. Kita juga tahu buah iblis ini memiliki bentuk yang sangat berbeda sekali. Tapi coba perhatikan kedua buah iblis ini, Gomu-Gomu dan Yami-Yami no Mi. Keduanya hampir benar-benar identikan, bahkan dari warnanya pun sangatlah mirip. Yang siapa tahu ada hubungan yang coba udah berikan kepada kita, toh keduanya pula berhubungan sangat dalam. Serta jangan lupa juga dengan yang namanya Sun God Nika, pejuang legenda yang katanya hanya ada di mitos dan disebut sebagai Dewa Matahari. Dia mengatakan tentang Nika ini tidak lama setelah topik dari Gomu-Gomu dikeluarkan oleh Wushu. Yang dari keadaan penjaga di sana, kemungkinan besar informasi dari Sun God Nika ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintah dunia. Yang dimana sejak kemunculan pemerintah yang ingin Gomu-Gomu no Mi, semua orang langsung melihat jika Gomu-Gomu adalah buah iblis yang sangat spesial sekali. Nah, jika kita kembali ke kebingungan awal, kenapa pemerintah dunia sangat takut sekali dengan awak kening dari Gomu-Gomu no Mi? Ya, sejujurnya hal ini pun sudah dikatakan berulang kali, terutama terkait ras terkuat di One Piece, dan itu adalah ras raksasa Elbaf. Ketika Chiffon bercerita Lola gagal menikah dengan Pangeran Elbaf Loki, tujuan Big Mom adalah ingin mempunyai kerjasama dengan negeri terkuat tersebut. Yang Big Mom sendiri pun berkata lanjutan, jika Lola setuju dengan pernikahan itu, Big Mom bisa saja menjadi Raja Bajak Laut melewati Shirohige, Roger, dan yang lain-lain lah yang dia sebutkan. Itu baru dari sisi bajak laut saja. Kita pun tahu pemerintah dunia sudah mencoba membuat proses gigantifikasi dari waktu yang sangat-sangat lama sekali. Tapi percobaan tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Yang tujuannya pun cukup jelas, untuk meningkatkan kemampuan militernya dong. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara Luffy, Joy Boy, dan ras raksasa? Kita tahu awak kening dari user Paramecia, mereka dapat melebarkan kemampuan materialnya ke lingkungan sekitarnya. Perubahan efek buah iblis tersebut pun dapat tercakup di area yang sangat luas sekali, dengan tipe yang sangat identik lah dari tipe Paramecia tergantung apa materialnya. Lalu apa yang buat awak kening dari Luffy ditakuti bahkan oleh seseorang seperti Gorosei? Kita tahu Luffy dapat mengubah ukuran tubuhnya dengan sangat mudah karena efek buah iblisnya tersebut. Di Gearford dia mempunyai ukuran sekitaran 3 meter lah, setara dengan Doflamingo. Di Geartooth-nya, dia memiliki bagian tubuh yang menyerupai ras raksasa, yang bahkan disindir ketika di Enies Lobby yang Luffy menyerang di pulau tersebut. Nah, bagaimana jika konsep awak kening itu adalah ke lingkungan sekitar? Dan jika awak kening dari Luffy dapat mengubah orang lain menjadi seukuran raksasa, sama seperti yang dia lakukan di mode Geartooth-nya. Ini akan menjelaskan sekali kenapa pemerintah dunia sangat takut dengan awak kening dari Gomu-Gomu no Mi. Serta di Kastil Pangaya juga, ketika pertama kali Im sama diperlihatkan, di situ ada sebuah topi jerami yang kita lihat dan berukuran, ya benar, raksasa. Dan kemungkinan besar itu adalah topi milik Joy Boy terdahulu. Dari topi tersebut, itu membuat asumsi bahwa topi itu dimiliki oleh seorang ras raksasa tidak seperti Luffy ataupun Roger. Elbaf adalah sebuah negeri para raksasa di mana mereka tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia karena Mother Carmel menjual anak yatim di Elbaf tersebut. Itu pun karena pemerintahan dunia tidak memiliki hubungan baik terkait negeri Elbaf tersebut. Nah, di sini buat saya berpikir, jika di Void Century lalu, Elbaf tidaklah ikut berperang dengan negara yang nanti disebut sebagai pemerintah dunia, melainkan mereka ras yang ikut berperang bersama Ancient Kingdom di Void Century. Sejujurnya, saya juga punya teori terkait semua ras-ras aneh di dunia ini adalah ras yang berasal dari Void Century. Tapi again lah, ini bisa jadi mega teori yang perlu dibahas terpisah. Nah, dengan kehebatan Elbaf yang banyak dikatakan, bagaimana mereka bisa kalah di perang
orang besar tersebut. Teori liar saya berkata, jika Joy Boy lah orang yang menciptakan ras raksasa tersebut, itu pun di masa lampau dengan bantuan buah iblis Gomu Gomu no Mi itu, dan pembentukan ras tersebutlah yang buat pemerintahan dunia takut akan buah tersebut hingga akhirnya memutuskan menyembunyikan nama sebenarnya dari buah iblis tersebut di sejarah dunia. Nah, lalu apa hubungan antara Ancient Kingdom, Fate Century, Im Sama, dan Joy Boy? Lagi-lagi ini akan kita bahas terpisah karena sesuatu yang berhubungan dengan Fate Century pastinya akan menjadi mega teori. Nah, jadi itulah perspektif lain yang coba saya berikan kepada kalian jika alasan pemerintah mengubah nama dari buah iblis tersebut adalah untuk buah iblis Gomu Gomu no Mi, dimana saya pernah membahas beberapa opsi terkait buah iblis apa saja sih di video ini. Mungkin kalian bisa cek sendirilah jika penasaran. Nah, serta buat kalian juga yang ingin merchandise level Nomi, terutama buat kalian yang suka dengan Babang Zoro yang selalu nyasar lah kemana-mana. Di sini DNM.Commerce mempunyai edisi khusus Babang Zoro yang selalu tersesat, di mana terdapat 6 desain baru terkait Babang Zoro Juro yang tersesat melulu. Dimana kalian bisa lihatlah di gambar tersebut ada 6 desain menarik yang bisa kalian pilih, dan harganya pun sangat terjangkau dimulai dari 90.000 saja. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini pastinya ada promo pembelian. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Juro. Jai. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.